sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fis sabri ala ma takrahu khairun katsirun wa bil khabari awil asari annal iman syatrani ahaduhuma as-sabru wasani asyukru. Kemarin sampai situ, saya ulangi sedikit. Artinya apa sabda Nabi ini? Di dalam kita bersabar, wa fis sabri, di dalam kita bersabar, alamat takrahu, atas suatu yang kamu tidak suka. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak suka, kita mesti sabar. Ya. Yang menjengkelkan kita, kita mesti sabar. Kenapa? Karena di situ ada khairun kasirun. Ya. Ada kebaikan yang sangat banyak. Memang kadang-kadang kita maunya yang nyata-nyata. Ya, kalau yang belum nyata kita mesti begini, begitu, mustahil itu. Ya. Kita nggak tahu akibatnya apa. Padahal udah dijelasin as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi. Ya. Sabar itu pahit, kasibri seperti antawali, ya. seperti jadam. Lakinna awaqibu ahlam minal asal, tapi akibat sabar itu nanti manis. Cuma kadang-kadang kita nggak sampai ke sana. Ya. Belajar sabar. Dulu paman saya yang dosen YIN nasihatin, belajar paling sedikit 20 tahun. Belajar tuh 20 tahun. Jadi kita mesti sabar belajar itu. Ngapal, belajar, ngapal terus kita. Pahit yang namanya sabar tuh pahit. Itu belajar, ada makan, ada jajan, ada pakaian, ada sekali-kali santai. Tapi dengan kita sabar belajar, lakinna awaqibuhu ahla minal asal. Nah, ini yang saya rasakan sekarang ini. Ya. Dulu hidup saya pahit, susah. Kalau orang Betawi bilang ngebak di kali itu. Nah, sekarang udah jadi BHP. Kali dulunya tuh melingkar begitu. Mandi di situ. Naik kebo di situ. Kalau lagi banjir nebarin ikan di situ. Suka banjir setiap tahun sekali, yang namanya September, Oktober, November, Desember itu selalu hujan. Sabar. Ya. Gitu. Kalau anak-anak sekarang diantar, anak-anak ini dikasih sangu. Ya. Saya pergi sendiri. Punya bebek ada 6 ekor Pak, 7 malakiannya. Supaya telurnya gede-gede, saya nyariin kiong racun tuh, pakai ember, jadi telurnya bagus. Nah yang suka beli suka ngomong misalnya, jadi gua samanya makan kiong racun kata dia. Ya enggak begitulah, semua juga begitu. Ya kan ada makol lagi, man talaba akhon bila aibin baqiya bila ahin. Siapa yang mencari teman enggak punya cacat, bersih, nggak ada cacatnya, nggak punya teman kita seumur umur. Teman salah dikit berhenti, teman salah dikit berhenti. Setiap orang tuh begitu, punya kelemahan. Apa yang kita makan juga kalau kita hitung dari apa coba? Yang kita makan ini dari makanan kita, dimakan lagi sama ikan, makan lagi sama ayam. Nanti kita makan lagi, dibuang lagi ke laut, makan lagi sama ikan, kita makan lagi. Semuanya begitu, itulah. Ya, perputaran artinya.
Nah, jadi dulu saya sekolah begitu, bawa telur, naik kereta api tuh dari sini sampai ke Solo, ya, ada juga sampai ke Madiun. Saya nggak jajanin tuh duit, cuman bawa duit berapa? Saya makanin telur malam di kereta. Sayang saya mau duit, pengen masuk gimana caranya? Sampai sono masih ada waktu bergaul, berteman beberapa hari, karena kepaksa betul. Gua mau daftar kurang duit bisa pinjem. Kalau gue lulus sih gue ganti. Anak sekarang nggak kuat kalau kayak saya begitu, nggak kuat. Tas tendang sono tendang sini, orang-orang udah punya lemari, saya belum. Asal pulang sholat dari masjid, sendal tas udah pindah pojokan sono, karena bikin merusak pemandangan. Saya belum punya lemari, Allahu Akbar. Tas juga tas plastik ditarik ya sobek. Yang tas murah, tas koper murah. Sampai sebulan lebih, Allahu Akbar, baru ditawarin sama keamanan. Pak Abdul Mukti Allah yarham udah meninggal sekarang orangnya. Bu Hanifah, ente belum punya lemari? Belum Kak. Mau beli lemari saya? Gak apa-apa, bayarin nyicil. Ada yang nawarin. Kamu punya uang berapa sekarang? 500. Gak apa-apa, 500 ini. 1.000 aja kamu bayar. Kalau beli baru 4.000. Saya beli kotak 1.000. 500 panjer. Ini bukan cerita dongeng. Saya beli kertas kopi, ditutup-tutupin supaya jadi enak. Alhamdulillah punya lemari. Tuh, pahit. Kayaknya as-sabru kasibri, pahit. Ini yang namanya sabar itu. Dari kalian. Duit nggak ada, saya pindah ke dapur saya. Tadi udah ceritain sama anak-anak. Yang makan lagi enak, gak boleh nambah. Ya, punya apa di rumah? Bapak kita nganggur, kerjaan cuma sekali-sekali, kita dukun beranak, tukang ngurut. Abang tinggal semua jauh, biasa mereges. Yang namanya orang kalau tinggal di kota, enak, nggak bakal ingat main di rumah. Kalau kita datang ke sana barangkali, nggak ada cukup datang, bagi duit kita nggak ada. Orang saya mau kawin aja nggak ditanyain. Lu udah punya apa, kurang apa, bawaan lu apa, nggak ada yang nanyain tuh Pak. Bukan jelekin keluarga, abang ada. Benar-benar saya berkeringat, banting tulang. Alhamdulillah banyak ngajar aja, banyak ngajar privat. Nah, jadi begitu perjalanan. Alhamdulillah naik kelas 2 C, 3 C, 4 C. Karena saya nggak bisa ke B, karena nilai ilmu ukur, ilmu aljabarnya nggak pernah tinggi. Yang menentukan kelas ya itu. Dari sekalian, kalau kenaikan saya selalu tafsir, mahfudz, hadis semua. Itu yang bikin saya naik terus. Dan satu-satunya keamanan yang naik itu ya saya. Yang lain pada nggak naik, susah belajarnya, sibuk kalau malam. Pahit. Hidup tuh pahit. Tapi saya sabar. Kayak kalau sembahyang tahajud mintanya apa coba? Ya yang penting saya tamat aja di Gontor. Nah kalau tamat itu katanya apa? Khairul umur bi khawatimiha. Ya, sebaik-baik amal, perbuatan, kerjaan selesai. Ya sekolah di sini yang bagus selesai. Jadi punya ijazah pondok, punya ijazah aliyah. Ujian di mana aja ada ujian, nggak ada orang yang nggak diuji hidup. Ya nggak. Gitu. In asabakam al-balaa, in asabakal balaa kata Sayyidina Ali, falatai asu. Kalau kamu mendapat musibah, ujian yang berat, jangan putus asa. Biasa itu ujian. Dalam syarah hikam dikatakan lagi, indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Sewaktu kamu mendapat ujian, kamu kuat, sabar, tabah, kamu akan tinggi. Saya habis ditangkap kodim, tangkap kodam, tangkap komdak. Terus ceramah saya makin mantap, pendirian saya makin kuat, tinggi. Sampai sekarang saya tetap punya pangkat di hadapan para kiai, para ulama. Kalau kita diuji kuat. Ya, wa innal musibata wa innal balaa lidzalimi adabun. Kalau ada musibah buat orang yang zalim, memang nakal, jahat, dia dapat musibah, itu pendidikan.
Sadar lu, jangan bohongin orang, jangan nipu orang, jangan nyakitin hati orang. Jangan, semua ada hukumannya. Nggak boleh kita ngomong sembarangan aja, kita nggak boleh, ada hukuman. Karena kita nyela orang, besok kita nggak dicela, anak kita dicela orang. Ya, bikinnya enak. Afdalul a'mal ba'da ada'il faraid idkhalus surur ala qalbil mu'min. Baik-baik pekerjaan setelah mengerjakan yang fardu, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Orang jadi senang sama kita, jadi cinta, sayang sama kita. Ini memang dari nanti akan jelaskan lagi di bawah ini. Ya, makanya kalau kita sabar dalam mendapatkan musibah, ya, alamat takrahu. Apa yang kamu tidak suka, khairun kasirun, banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Gitu. Ya, saya yang dicela orang, Anda belum lagi ngalamin kayak saya dicelain orang. Ya, temen jalan lagi yang nyela. Dulu ada Habib, ada Kiai, dan saya bertiga. Saya tukang ngaji, dia tukang pidato berdua. Mobil Jepang belum begitu banyak, masih ada Rusia, gas terkecil masih ada. Dia cuma ngomong, Jepang hebat ya, tiap tahun ganti model. Apa dia bilang? Lu jangan ngomong mobil, lu mau orang miskin gak bakal kuat beli mobil. Enak ya coba omongan kayak begitu. Sampai saya bantah, gak boleh ngomong gitu, gak baik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya enggak? Katakanlah Allah itu raja di raja, Allah itu ya enggak, sangat berkuasa. Tu'til mulka man tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya Soekarno hebat, si mulut besar, mau dijadikan presiden, seumur hidup sama PKI, akhirnya kan digulingkan dengan anak buahnya sendiri, Soeharto. Soeharto lebih hebat lagi, 36 tahun jadi presiden. Dari sekalian, akhirnya dijatuhkan dengan apa? Rakyat bakar sono, bakar sini, bakar sono, bakar sini. Dan Jokowi doang yang double bandel, turunin nggak mau turun-turun. Tapi sekarang nggak punya nilai, dia nggak punya harga diri, siapa yang hormatin dia? Ya, bahkan pantun-pantun, sajak-sajak membacakan buat dia. Dulu aku kagum karena kau masuk ke gorong-gorong, sehingga aku ikut kepada engkau. Tapi setelah melihat kelakuan kau begitu, aku pengen paling depan. Dia nggak bisa nonjokin lu, gebukin lu. Apa ada begitu orang berkata itu? Karena nggak punya kesan yang baik, saudara. Nah, jadi kalau kita akhir hayat ini paling bagus meninggalkan kesan yang bagus kepada orang. Si Anu dulu baik ya, dia meninggal, jadi jasanya banyak, kebaikannya banyak, doain dong dari sekalian. Begitu. Coba kalau orang pelit, jahat, judes, biarin aja mau mampus, ngapain mereka didoain? Orang brengsek, orang pelit, najis, gue ngeliat muka dia gitu. Makanya sabar itu mahal, ya. Nih, wafil khobari awil asari, di dalam hadis-hadis yang masyhur, ya enggak, dalam berita-berita yang sudah terkenal, annal iman syatrani, bahwasanya iman dia ada dua. Apa yang pertama itu? As-sabru wasani as-syukru. Ahaduhuma as-sabru. Pertama yang namanya iman itu sabar. Itu dari sekalian. Tadi belum selesai saya ngomong tuh. Wa innal bala lil zalimi adabun. Kalau musibah buat orang yang jahat ada. Ya, walil mu'mini imtihanun. Kalau kita orang beriman dikasih cobaan, ujian, itu ujian buat kita untuk menaikkan pangkat derajat kita kalau sabar. Itu. Ya enggak. Walil anbiya'i darajatan, kalau Nabi buat naikin derajat. Ya, walil auliya'i karamatun. Buat para aulia karamah. Ada berapa coba ulul azmi? 5. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini 5. Ya enggak? Rasul Nabi yang diberikan ulul azmi, artinya orang-orang yang punya sifat sabar. Dan sekalian, tapi Allah berikan mukjizat. Setiap Rasul Nabi diberikan mukjizat. Ya enggak? Jadi untuk menantang orang-orang yang jago pada saat itu. Sama Nabi Ibrahim dibakar. Ya Allah yang minta kepada api. Ya Allah yang berfirman, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim.
api dingin kau ketika membakar Khalilku Ibrahim dan selamatkan dia. Nah, kan di sini ada selipan dikit. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan kalau tidak ada kata-kata wassalaman lamata Ibrahim, mati dia. Jadi dengan kata-kata wassalaman kembali itu api lebih dari di kulkas, dingin, lebih dingin dari kulkas, mati. Ya, saking dinginnya maka kata tafsir Ibnu Abbas ya enggak wassalaman, ada kalimat wassalaman dan selamatkan Ibrahim Khalilku, lamata Ibrahim. Tuh dari kalian lama Nabi Nuh karena udah nggak kuat kasih mujizat, doanya makbul ya enggak, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar ya enggak, innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Rabb ya, kalau kau biarkan kafir-kafir ini hidup kacau di dunia, jangan kau biarkan tuh kafir hidup, matiin ini semua. Udah kasar ngomong itu. Kalau bahasa saya, kalau pidato mampusin begitu dah. Ya. Mampusin tuh kafir semuanya. Ya. Kalau kau diamkan, dia akan menyesatkan manusia. Dan dia tidak akan pernah melahirkan generasi-generasi yang bagus. Tuh, saudara-saudara. Ya. Nah, ini kan kalau Nabi bilang kalau mau nikah itu ada berapa dicari tuh? Tunkahul mar'atu li arba'in. Ya enggak? Li jamaliha jelas. Kalau ngeliat wanita masih cantik, tapi cantik juga relatif. Ya, yang dimana yang tonggos ya cakep buat dia. Yang dimana yang miring dikit ya cakep buat dia. Relatif. Ya, wali hasabi ya keturunan ini siapa? Cari. Yang wali malia karena kaya, karena orang kaya terhormat. Bukan kita mau nikah, mau ngambil hartanya, enggak. Wali diniha, itu hebatnya Nabi. Yang keempat karena agama, baru ditekan dengan hadis yang terakhir, falbar bidzatiddin taribat yadaka. Pilih itu di antara empat tadi karena agamanya lebih dulu yang akan membawa keberuntungan kepada kamu. Gitu. Jangan kawin sama orang kaya pengen dikasih makan, nggak bagus niat begitu. Jangan semata-mata melihat karena kecantikan juga akan jadi fitnah. Banyak makanya hadis itu nggak bisa satu ayat satu hadis yang dibakal pegangan dalil buat kita. Tuh ya nggak, Nabi Nuh akhirnya doanya makbul dari sekalian karena umatnya jahat. Ya. Kasih apa Nabi Nuh? Tsunami, topan, banjir besar. Habis semuanya dimatiin kecuali yang naik perahu, termasuk anak yang mati dalam kekafiran. Sampai Nabi Nuh manggil-manggil, ya bunayyar kemana? Hai anakku sini naik nak. Ya enggak ke atas perahu, ke atas kapal. Lah tidak, wahai ayahku. Ya, nanti kau tenggelam nak. Sawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas puncak gunung, aku akan selamat dari air bah. Nanti gunung juga tenggelam nak. Begitu tinggi saudara-saudara. Sekarang aja air laut lagi dahsyat tuh, saudara-saudara kalian. Banyak orang yang laka kapal semuanya balik. Semua doa Nabi itu pasti dikabulkan lama atau cepat. Nah, baru Nabi Ibrahim yang dibakar, baru Nabi Musa. Apa mujizatnya? Tongkat. Nah, zaman Fir'aun banyak jago-jago tukang sihir. Ular lempar jadi ular, lempar jadi ular. Allah kasih tongkatnya itu jadi mukjizat. Hai Musa, alki asoka, kau lemparkan tuh tongkat kamu. Jadi ular besar, habis ditelenin semuanya tuh. Gak ada yang biasa, namanya mukjizat artinya ajaza, melemahkan, mengalahkan. Ya, nggak ada berani sampai tongkat itu juga bisa menyelamatkan umatnya dan menenggelamkan Fir'aun. Ketika sampai di tepi laut, Nabi Musa dikejar-kejar. Apa kata Nabi? Kata Fir'aun, saking sombongnya itu. Puas udah gua nih, udah ke pojok nih Musa nih. Ya enggak, Daruni aktul Musa. Tinggalkan semua, biar aku sendiri yang bunuh Musa. Dari kecil gua gedein, udah gede ngelawan mau kesialan memang katanya begitu bahasa kita. Dari sekalian. Ya enggak. Allah turunkan wahyu. Hai Musa, pukulkan tongkatmu untuk ke lautan. Dia akan menjadi 12 jalan besar. Pukul des. Jadi jalan 12 tuh.
Karena umat Nabi Musa ada 12 golongan, 12 firqah, jadi 12 jalan. Wah gila Musa, laut bisa jadi jalan di zaman dia. Diuber sama Firaun semuanya. Nabi Musa udah sampai di seberang. Ya, begitu Firaun kira-kira di tengah apa? Pukul lagi tuh tongkat lo. Pukul lagi, jadi lautan lagi. Habis kelelep minum air laut tuh Firaun. Lalu kepada kita, mampus lo. Lu ngelawan sama gue ini Rasul Nabi. Terus sekali bahasa kita begitu. Ya, saya suka bawa juga dalam cara begitu ya buat sekedar ngilangin ngantuk artinya dari tuh mujizat ya Nabi Musa. Banyak lagi ya enggak? Idrib bi asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Hai Musa, itu umat kamu kekeringan air dari tadi kehausan, lu pukul tuh batu pakai tongkat, cus, memancar 12 mata air. Tapi dasarnya emang umat Yahudi, umat durjana ya begitu, tidak ada syukurnya. Dikasih makanan, enak makanannya. Ya, dulu zaman Nabi Musa itu Allah kirimkan burung puyuh, gedenya seperti ayam, burungnya gede. Itu burung puyuh udah ada mecinnya, ada masakonya, udah ada rasa garamnya. Jadi dipotong nggak pakai digulai, digaram, udah enak nikmat. Ya, manna wassalwa. Apa katanya? Musa, gua bosan makan ginian lagi, dasar Bani Israil. Ya enggak? Wa idh qala Musa liqaumihi. Berkata lagi Musa kepada kaumnya, udah ini makanan enak buat elu. Ya enggak? Ya Musa, aku ini bosan. Coba berikan yang lain, malah dikasih yang jelek dari kalian. Ya. Apa itu ayat surat Al-Baqarah? Minta kepada Tuhan kamu supaya kami diberikan makanan yang berbeda. Nah, kasih itu bawang putih, kacang adas, timun, kan lebih kagak enak gitu kan. Dasar, jadi digantinya sama yang kagak enak, dasar orang brengsek seperti itu. Dah, panjang dicintai coba kemarin. Nabi Musa, siapa lagi diberikan ulul azmi? Nabi Isa. Yang dibilang anak Tuhan, besok Natal nih, jangan ngikut-ikutan, gak boleh. Enggak. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguhnya telah kafirlah orang yang berkata Tuhan itu 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Yang ngerti anak-anak, Tuhan Bapa siapa? Allah. Kalau dia Allah bilangnya, kita Allah. Jadi bapaknya Allah. Ya, Tuhan Anak Nabi Isa, Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Tuhan ada 3. Dogma kalau dia tuh. Dogma apa? Dogma ya begitu, nggak bisa dirubah. Tuhan 1 tetapi 3 tetapi kalau anak TK. Anak TK bilang ini berapa? 1, 3, marah dia. Ini berapa? 3, 1, nggak nerima dia. Orang Kristen tuh goblok begitu dia. 3 tetapi 1 tetapi dogma dia. Ya, Nabi Isa masa Tuhan disalib. Nggak ada Tuhan, masa Tuhan kalah sama umatnya, sama rakyatnya, sama hambanya. Makanya di Quran dijelasin lagi tuh, wa ma qatalu wa ma sholabu walakin subbih. Tumaknya nafiyah, ilmunahu namanya. Nabi Isa enggak dibunuh, Nabi Isa enggak disalib, tapi ada di antara kaum Hawariyin yang 14, ada yang mengatakan 27, mereka lah yang diserupakan seperti Nabi Isa, ya enggak, namanya Yudas, saudara sekalian. Dialah yang dibunuh, yang disalib tuh oleh kebiadaan mereka. Alasannya apa? Nabi Isa dibunuh disalib untuk menembus dosa umatnya. Enak bener. Umatnya yang durhaka, rasulnya yang dibunuh. Nggak masuk akal semuanya. Makanya sekarang banyak di London gereja dirubah, dijual. Banyak gereja di Belanda dijual. Ini sekarang yang lagi terkenal di Spanyol. Gereja yang sudah berabad-abad dibeli sama Islam Muhammadiyah. Hebat Islam Muhammadiyah. Duitnya banyak itu, 3 juta euro, hampir 50 miliar lebih harganya dibeli sama Islam Muhammadiyah. Memang kaya kalau Muhammadiyah. Kalau NU banyak nyatut tuh dari kalian. NU biasa tahlil 15.000, 25.000. Jadi nggak boleh ngeliat dikit banyak nyatut mulu kerjaannya. Nah itu kayak si Miftah lagunya begitu. Yang dikatain Sedeng sama Habib Idrus, ya, Kiai Sedeng gitu kalian. Kiai Malkun artinya. Nah, Nabi Isa
Nabi Isa itu bisa mengobati penyakit belang. Mana ada sekarang orang bisa mengobati penyakit belang? Itu ada grupnya loh Pak, penyakit belang tuh. Dia punya persatuan penyakit belang yang kulit belang-belang tuh. Ada. Itu bisa baik dengan Nabi Isa alaihissalam. Bisa menghidupkan orang mati. Karena ilmu kedokteran di zaman itu hebat. Allah berikan Nabi Isa mukjizat yang sangat hebat. Rasul. Nah yang terakhir Nabi kita udah luar biasa lagi. Mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'anul Karim yang tidak akan punah sampai akhir ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Quran, aku yang pelihara itu Al-Quran sampai akhir zaman. Kayak sering saya tantangin, ayo orientalis barat, saya bilangin, ayo para cendekiawan, cerdik cendekiawan, ayo para profesor, doktor, ya enggak, para filosofi semuanya, roba itu Quran, ya enggak, pasti Allah akan menjaga itu Al-Quran. Tapi tetap dengan ikhtiar kita. Nah inilah perlunya kita belajar. Saya rasakan hidup saya manis, walaupun kita masih ada cobaan, ujian biasa itu mah. Dari zaman dulu juga udah ujian udah tetap aja ada dari kalian. Ya enggak? Jangan Abu Hanifah jangan manggil dia tuh. Ya tukang kawin ada aja dari kalian. Ya orang sekarang begitu, orang nikah diomongin, orang nyabol didiemin. Dan memang perempuan yang begitu. Ya enggak? Dulu ada yang bicara begitu. Anak gua tuh mendingan dia main perempuan dah daripada dikawin lagi. Nah ini orang yang ukurannya bukan agama, perasaan. Dari sekalian. Kalau diukur sama perasaan nggak bakal ketemu itu agama. Jadi agama ya barometernya agama karena Allah sudah tentukan seperti itu. Ini kalau kita bicara masalah fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, ya kawinlah kamu dengan wanita satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Tapi ayat selanjutnya apa tuh? Fa in khiftum alla ta'dilu wa wahidatan. Kalau kamu tidak sanggup berbuat adil, cukup satu aja, rawatin yang benar. Nah ibu-ibu juga kalau kepengen lakinya satu, servisnya yang bagus, ampernya naikin, ya, pelayanannya yang betul-betul tuntunan Allah dan Rasulnya. Gitu dari jangan. Balik perempuan kan masih terbatas. Ya enggak. Perempuan sudah 45 habis. 50 tahun udah. Dicoleknya diem aja. Coba kalau umur 25 tahun, colek. Langsung kaget dia dari dia. Lu udah 45, 50 udah ada. Nah seperti itu Quran seperti itu ada pembahasan. Panjang nih ceritanya ya. Jadi makanya mari kita mesti sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dari kalian. Masya Allah susah. Saya bujangan pulang dari Gontor kuliah. Ya, saudara saya tuh, adiknya nyak saya tuh beliin motor buat anaknya jual sawah. Ya enggak, jual sawah beli motor, semuanya pada beli motor tuh kuliah. Saya yang enggak jalan kaki, anaknya banyak. Kalau lu gue beliin motor, yang lain ngiri, entar pada minta beliin motor. Udah lu sabar, gue doain lu ntar lu kaya. Lu punya motor, lu punya mobil, lu punya rumah. Nyak saya tuh. Jangan lu suka pinjam motor orang, dan lu kuat ganti, nggak kuat beli. Nah ini kalau mengganti kan apa aja dijual. Dari kalian sabar gitu. Tapi ya saya nakal dikit ya. Kalau nggak nakal kan nggak bisa naik motor. Motor saudara pinjam bawa jalan. Pernah lompat tuh motor, pakai kupling, begitu dihidupin dilepas kupling lompat juga. Allahu Akbar. Oh nggak ngapa-ngapa motor orang. Tapi jadi bisa besoknya. Kalau abang saya di Misbah takut begitu dipakai lompat. Sampai gini dia nggak bisa naik motor semuanya. Kapok ya jadi nggak bisa naik motor begini aja. Ya naik sepeda doang dia bisa. Boleh nyupir. Kalau ikut sama saya aja lari udah 80 udah. Yang kencang ya, pelan-pelan dikit. Gimana lu kayak gua lari di tol 160. Ya, nah itu ya alhamdulillah saya nggak punya penyakit jantung. Nggak ada penyakit dari kalian. Jadi dikasih sehat. Cuman ya tetap dijaga makannya apanya semua. Ya, jangan merasa sombong juga kita. Nih Habib Umar ini lagi di rumah sakit sekarang. Kemarin laporan sama saya undangan di situ 40 hari Bapak Haji Arja, saya yang ceramah dia kadang. Kenapa Habib nggak ada? Masuk rumah sakit, kakinya udah bengkak, ada darah tinggi, ada gula, emang udah setut, tangan kanan udah setut. Cuman memang makannya nggak mantap. Jadi kalau makan apa jadi makan,
Saya ini udah gak makan emping, ya, walaupun masih doyan saya udah gak makan emping. Jeroan saya udah gak makan, banyak yang lain makanan masih bisa dimakan, ya. Jadi gak makan yang begitu dari kalian. Kayak sehat badan kita, telur saya makan, kambing saya makan. Apa kata dokter? Kalau kata dokter ini dokter boleh makan, boleh, ya enggak. Kambing boleh, dokter boleh, nggak apa-apa katanya. Justru daging sapi yang nggak boleh, daging merah namanya dipanggil, ya enggak. Entah saya pernah makan steak di Abuba, mintanya 70%, pagi-pagi ngebut kaki tuh. Jadi itu darahnya yang dibikin penyakit. Jadi sekarang kalau makan steak, ya pesennya matang sekalian. Sate kambing juga sama, ya enggak. Jadi kita makan yang enak-enak tetap ada. Kalau nggak gitu badan kita lemes, nggak kuat kita. Makan yang toyib, makan yang bagus-bagus, ya. Quran yang sampai kita tinggalkan. Dikit ngaji. Apa nih? Dan kemarin ada libur jadi tambahin dikit nih. Fayahtajul mu'minu hajatan syadidatan nih. Maka mukmin itu sangat berhajat nih, berhajat yang sangat artinya. Ya, seorang mukmin itu atau orang Islam itu sangat berhajat yang dasar ila sabri, kepada sabar. Ya, ibu-ibu terutama nih sabarnya kurang. Ya, ada tamu ini kadang-kadang ada aja yang ngomel, dia lagi. Jadi aja nggak apa-apa. Dia datang kasih ayat, ampunan loh Pak. Kamu datang kasih air, kamu datang kasih makanan, ampunan. Dia pulang kita diampuni dosa kita itu. Ya, dia mau orang gila ya. Banyak orang gila sih datang ngoceh-ngoceh itu kasih duit kasih. Banyak yang datang macam-macam, kadang-kadang bau badannya, Allahu Akbar. Kasih dia si makanan. Kasih aja. Bab tamu itu membawa ampun, kita nggak tahu kadang-kadang dia itu malaikat. Ya, disurupai manusia, dia buat nguji kita nih kuat atau enggak. Ya. Emang kadang-kadang begitu Pak, Bu. Saya lagi punya duit, nggak ada yang datang. Dia nggak punya duit, lagi pas-pasan datang lagi kasih. Ujian namanya tuh, ya nggak. Indal mu'mini imtihan. Jadi kalau buat orang beriman, ya itu ujian. Nggak apa-apa, jangan kita kalah. Baru 10.000, 20.000. Ya. Alam datang lagi tamu, begitu juga, tetap ada. Ya, 1000 datang dia nggak apa-apa dia, siaga. Insya Allah sekali kitanya sehat, jauh dari musibah, ya. Indah wurudil balaya, terutama ketika apa? Datang musibah, minasyadaidi wal masaibi wal faqati wal adiyat. Ya, terutama apa? Ketika datang musibah, ya, terutama sekali ketika menghadapi balak bencana, nah kita mesti sabar. Ya. Wasyadaid wal masaib wal faqat, dan daripada segala kesusahan dan kesukaran, musibah dan musibah, kesengsaraan, ya, penggodaan, ya, penyakit dan segala halangan. Wal faqat, ya. Wal adiyat bi alla yujzi'a idza nazala bi syai'in minha. Supaya apa tuh? Kalau kita sabar supaya enggak putus asa. Ya enggak? Supaya nggak putus asa kita, ya biarin dah, lagi diuji, mudah-mudahan besok Allah kasih nikmat yang banyak. Biasanya kan kalau kita nerima inna ma'al usri yusra, habis susah senang. Emang manusia begitu kebanyakan. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu, kalau diberi kesusahan ngeluh. Nanti ada lagi sini penjelasannya di bawah, ya enggak. Bal yatma'innu wa yatawakkal. Ndaklah wala yudiku wala yatadajjaru. Tapi ndaklah dia malah seharusnya ia bertenang diri, yatma'innu, bertenang diri, ya. Apa namanya? Sentosa, bebas, jangan ada pikiran, perasaan, teguh kebijaksanaan, tidak akan merasa sempit dan bosan. Ya tadajjar, ya, artinya jangan seperti walayasku ilal khalqi, dan jangan suka ngadu. Emang kadang-kadang kita juga nggak kuat, kita suka ngadu juga kalau ada kesusahan, ya, itu manusia, ngeluh sana kemari susah begini gimana,
Ya enggak, itu biasa manusia. Kalau bisa sebetulnya jangan mengadu, diam aja, kita kembali saja kepada Allah, banyak zikir. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman itu jadi tenang jiwanya kalau dia berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, hatinya jadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa untuk menenangkan hati itu dengan zikir. Coba kalau sembahyang jangan terus Allah lantas, jalan terus. Sembahyang istighfar 3 kali. Ya enggak. Dari kalian apalagi tambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu kan menambal kekurangan kita dalam melaksanakan sholat-sholat yang fardu. Kenapa susahnya? Ya nggak bisa tiap waktu, ya sekali-sekali sunnah tambah zikir. Buat nambah kekurangan dan juga menambah kecintaan beliau Rasul. Nah kita ini ngaji aja kadang-kadang susah. Kayaknya kenapa Pak Bu anak-anak saya suruh nginep di sini malam Sabtu malam Minggu. Menurut santri ini yang baru pulang saya paksa suruh mari. Pengajian kalau nggak ada santri kurang banyak ya sini nggak paling bisa dihitung jari supaya ngajarin semangat. Ya nggak, kalau ngajarin dikit lemes dah. Udah dunianya kagak gitu. Tapi kalau saya mengajar semangat aja, tapi biar gak ada duitnya semangat aja harusnya. Karena kewajiban saya. Nanti rezeki di luar alokasi pasti. Ya enggak. Dan guru juga pesannya begitu. Ya, ini di sini aja ngaji nggak mau. Kayaknya suruh nginep di sini biar pagi ngaji. Kalau yang namanya dia tinggal di rumah masing-masing ada pengajian nggak bakal dia datang. Namanya ngaji berat. Sini aja teriak-teriak terus. Ya nggak apa-apa, anak saya sampai milih. Pagi saya teriak-teriak tuh, woi bangun. Saya udah ke masjid sembahyang subuh, dia masih pada tidur ngorok. Masuk semua yang ada di dalam rumah itu. Ayo ngaji-ngaji, maunya di dapur masak. Ya enggak. Lambat-lambatin masaknya supaya sang pengajian selesai baru selesai masak. Jadi kagak ngaji. Kalau ngaji diomelin. Emang ngaji ini nasihat dari kalian buat meluruskan kita semua. Ya, yang kurang-kurang rapi jadi rapi, Insya Allah begitu. Ya, di dekat rumah sini aja kagak mau ngaji, gimana tempat lain? Susah. Malam aja nggak ada yang ngaji tuh. Cuman siapa yang ngaji malam tuh? Yang Ridho sama Alif siapa? Malam banyak rumah sama nggak ada yang ngaji, nggak ngaji malam ngaji malam nggak? Enggak, malam itu saya suruh. Ngaji. Ya enggak, dekat situ baca kitab Mukhtarul Ahadis, bagus sekali malam bab sholat. Terus saya kan ngajar saya jelas, nggak ditutup-tutupin, disimpen-simpen. Ya enggak, nah itu susah. Yang namanya surga itu makanya mahal, surga itu mahal dari kalian. Saya baca lagi kemarin dalam sejarah itu kalau sahabat itu masya Allah, setelah dia iman kepada Nabi Rasul, harta dia korbankan semua. Sampai kata Abu Bakar Siddiq apa? Malu kaya Rasul, hartamu hai Rasul. Kalau sudah ikrar begitu tuh pindah milik, Nabi boleh ambil nggak permisi lagi dalam bahasa Arab. Tanya Sayyidina Umar waktu perang Tabuk mengorbankan harta kekayaan, kata Sayyidina Umar ini hari gue paling hebat, sudah nggak ada lawan, semuanya kalah sama gue. Begitu datang Abu Bakar, nggak ada sejung kukunya. Hanya Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril siflana hasanati Umar. Hai Jibril, terangkan kepada aku tentang kebaikan Sayyidina Umar. Lau kanal bahru midadan wal aqlamu asjaran lama hasurtuha. Jika seandainya air laut dijadikan tinta, ranting dijadikan pena buat menulis kebaikan Sayyidina Umar, nggak bakal cukup. Kayak apa, padahal Islam udah tua dia kan. Islamnya belakangan, masuk orang lain dulu. Kaifa hasanati Abi Bakr Siddiq? Bagaimana kebaikan Abu Bakar Siddiq kalau begitu? Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar baru sebagian kecil yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kayak apa yang namanya sahabat? Ya, ada diceritakan di kitab juga begitu. Dia kalau udah mati pengen dihidupin lagi, pengen jihad lagi supaya mati syahid, supaya surga yang nungguin dia, bukan dia yang antri ke surga. Hanya kalau kita dibanding dengan iman para sahabat, tidak sebanyak debu yang ada di mulut kuda. Ini kita semuanya ikhlas saja karena Allah. Ya.
garis-garis memang belum waktunya. Ya, nanti sabar insya Allah. Kadang-kadang memang begitu. Kayak orang kawin aja Pak. Orang kawin nggak punya anak dia. Sampai puluhan tahun nggak punya anak. Sampai terjadi perceraian. Begitu bercerai dia kawin ke sono, dia kawin ke sono, dua-duanya punya anak. Karena takdirnya memang seperti itu. Pada akhir-akhirnya semuanya kembali kepada takdir. Kan ada rukun iman. Yang keberapa tuh? Yang keenam, percaya kepada hari kiamat. Yang kelima, yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Harus kembali ke sono. Gitu. Kalau kita hidup dikasih miskin, ya memang Allah nggak kasih kaya. Ya enggak. Nanti di akhirat lu baru dikasih kaya. Karena kalau dikasih kaya di dunia, lu nggak ibadat, lu nggak mau ngaji, lu nggak mau sholat, lu nggak mau beramal, lu nggak mau berbuat baik. Karena orang-orang seperti saya ini, saya bilang ya mudah-mudahan seperti hadis disayang sama Allah. Jadi kalian orang kayak Jinjang tuh suka ngaji sini. Kemarin datang ke Subang dia. Dari sekalian 83 tahun, bininya baru 30 tahun. Jadi bini terakhir di bawah itu si Pak Fauzia. Ya. Karena memang semua ada itu, ada 7 atau 6 adanya. Sampai pergi haji diberangkatin semua, sampai kehidupan lebaran semua dibawa dia semua. Makanya Allah sayang, umurnya kasih panjang. Ya, Roma Irama coba, semua pemain dangdut soneta mati semuanya, meninggal semua. Kenapa Roma hidupnya umurnya panjang? Karena banyaknya ditanggung. Dari sekalian, ahabul abad ilallah, ya, aksaruhum iyalu. Hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang banyak tanggungannya. Ya artinya dia nggak sayang orang tua dibantu, paman, bibi yang susah dia bantu, anak-anak yatim dia bantu, saudara sekalian. Jadi banyak bantuannya, makanya Allah sayang orang itu dipelihara, dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Jadi sampai itu aja dulu tuh. Bal yarji'u ilallah bi khusyu'ihi wa khudu'ihi wa du'a'ihi wa tadarru'ihi wa yuhsinu dzan bi rabbih insyaallah. Ya supaya paham maksud saya. Ada mutolanya sampai selesai udah habis tuh. Enggak apa-apa jadi ntar enggak dibaca lagi. Mutolanya tinggal dijelasin aja. Ya. Anak-anak nanti pulang tetap hati-hati bawa motor ya. Jangan dikebutan, jaga ya. Pokoknya nikmatin, punya kendaraan dinikmatin. Pulang semuanya baik semuanya ya. Sekarang ada makanan, ngopi dulu aja. Ya mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat walafiat. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keberkahan semuanya buat kita, buat orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan panjang umur dalam taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin. Bilqabul tamam bikulli su'il ma'mul solahi sya'in zahir batin wal jamal fi jami'il ahwal bal wal barakah fi sa'i wal harakah wala dunya kulli sholih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta baca Fatihah sekali buat cucu saya ini mau ulang tahun. Anaknya Dokter Hayati Kamilia, namanya apa? Oh Arumi. Natasha, banyak nih Desember yang ulang tahun. Ada Kutratun Nada, ada Sakib Arsalan, ada Naura, ada 4 ini. Ya, 200 aja 800 itu kok. Yang bulan itu Pak ada aja. Ya, yang enggak ada cuma bulan Agustus.
Besok Januari ada lagi saya yang Januari. Jadi saya mampir tiap bulan nih saya ulang tahun juga di kalian. Ya mau nggak mau kalau cucu mesti dikasih. Ya, yang mulai biar pada pintar, biar pada sehat. Ya, emang dia mah nanti ya, dokter gitu banyak kan kali cuma ulang tahun di Ancol semua. Di pinggir pantai